Annyeonghaseyo. Halo teman-teman Menel. Jumpa lagi bersama Menel di sini dan teman Menel, Jessica. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih sama Jessica karena mau membuat sesuatu yang dulu pernah kita bahas ya di YouTube sebelumnya, yaitu mau membuat penggabungan antara si kue tradisional Indonesia dan Korea. Iya, benar banget. Hari ini kita seperti pembicaraan sebelumnya, kita mau mix kueku sama indomie. Iya, betul. Karena indomie itu kan teksturnya kenyal-kenyal. Kalau sama snack tradisional Indonesia itu miripnya sama kueku, dan bahannya juga sama-sama dibikin dari tepung ketan. Iya, benar-benar. Si kueku itu dari tepung ketan. Jadi gimana? Kita boleh? Ya udah. Sebentar Menel siapin bahan-bahannya dulu ya. Oke, ini bahan-bahannya sudah Menel siapin. Baca dari buku Jajan Pasar ala Mama Lani Rustan. Ini di sini ada resepnya kueku, dan ini Menel bikin kita setengah resep aja ya, karena nggak usah banyak-banyak, kita doang yang makan. Di sini ada tepung ketannya, lalu ini ada kentang, dan di sini santan. Ini air nanti akan dipanaskan. Nah, buat isinya ini karena nggak sempet bikin kacang hijau kupasnya, jadi kita pakai apa namanya? Pasta kacang hijau. Ya, pasta kacang hijau, dan nanti ini yang buat modifikasinya. Ditonton ya. Jadi kita bisa tahu variasi si kuekunya ini gimana. Oke, sekarang kita mulai membuatnya. Ya, kita mulai dengan memasak air panasnya terlebih dahulu ya. Airnya sedikit aja. Tunggu sebentar. Dia matang, langsung aduk-aduk nih, Jess. Oke. Aduk, terus kentangnya dimasukin. Seharusnya sih cepet ya, karena kan cuma sedikit airnya. Nah, di buku resep ini dibilang memakai agar-agar warna, tapi karena ini indomie katanya itu warnanya putih, jadi kita nggak pakai pewarna sama sekali. Bentar, belum. Menel pun sih kita masih meraba ya, kita eksperimen, kita belum tahu nih mau diapain, bentuknya kayak gimana. Kalau tadi Jessica sempat ngomong sebelum mulai, ya kalau bisa sih bentuknya kayak indomie-nya, jadi rasanya tetap kueku. Rasanya kueku, bahan-bahannya pakai kueku lah gitu. Tapi bentuknya sama apa? Ada tambahan topping ya. Oke, udah mendidih nih, Jess. Airnya benar-benar harus mendidih ya. Ini diaduk dulu, Jess, kalau di sini bilangnya. Aduk dulu hingga rata, lalu masukin kentang. Kita benar-benar ikutin aja dah apa yang ditulis di buku. Sekarang boleh masukin kentangnya nih, Jess. Oke. Oh, tadi udah ditimbang duluan ya? Iya. Sebelum ini. Ini kentang tadi udah kita masak, kita rebus, terus habis itu kita halusin. Kentang kukus. Nah, ini diaduk lagi, Jess. Nah, habis itu masukin santan deh. Sekarang santannya Menel udah cuci tangan, sekarang Menel mau ngulenin. Di buku katanya disuruh ulenin. Ini langsung semua atau dikit-dikit? Dikit-dikit dulu. Tangan Menel pakai tepung dulu biar nggak lengket. Karena nggak bisa nih pakai sarung tangan, lengket banget. Tepung ketan kan malah nanti nempel ke plastik kan? Ya. Jadi kudu harus ini. Lagi, Jess. Waktu pertama kali Menel cobain ngadon nih tepung ketan, kueku. Ini kok lengket banget begini. Iya tuh, lengket. Iya. Jujur sih Menel sih geli sebenarnya yang kayak begini-begini teksturnya ya. Tapi ya udah,
Karena Jessica bilang katanya yang mirip itu kueku, ya udah deh, mau nggak mau cobain deh. Tuang lagi? Iya boleh. Habisin? Boleh ya, habisin aja. Dah. Kata mama kalau masih lengket apa segala macem boleh ditambahin tepung ketan, pokoknya sampai dia adonannya kalis. Jadi jumlah yang di resep itu bisa itu kurang lebih gitu, nggak pas. Karena namanya katanya kalau kue basah ya itu bener-bener tergantung dari kayak santannya atau dari airnya gitu-gitu deh. Pokoknya sampai dia udah nggak terlalu nempel di tangan tuh katanya udah. Ini nanti warnanya ini aja nih kan ya Jess? Iya, nggak ini. warnanya putih bening gitu sih kalau injolmi. Nah ini terus jadi mau kayak gimana nih? Kalau kayak kueku kan kita harus bentuk kan? Pakai cetakan ya biasanya? Iya. Nah ini mau kayak gimana nih jadinya si injolmi ini? Paling kan rasanya kita tetap mau Indonesia banget nih, jadi Iya tetap kueku rasanya, isinya kueku, tapi mungkin bentuknya kali ya. Bentuknya kita bikin injolmi. Iya, injolmi. Jadi nanti dia kayak agak kotak kecil gitu kayak mochi. Terus kita tambahin ini deh topping kacang. Oh, maksudnya ini tetap diisi dulu dong? Iya, kayak kueku sama pasta kacang hijau. Ininya nempel. Kalau gitu, maksudnya kita bentuknya kalau sama kayak injolmi kan, kalau sempet tadi sebelum syuting kan sempet lihat dia kayak bentuknya dadu-dadu, iya, nggak kayak persegi panjang ya? Kayak kotak dadu gitu sih, nggak kotak juga ya, iya agak persegi panjang, dadu. Terus di atasnya ditaburin kacang. Nah, injolmi tuh biasanya pakai kacang kedelai, iya, kan ya, pakai bubuk kedelai. Oh iya, bubuk. Cuma karena susah, kita pakainya yang ada aja, kacang tanah. Kacang tanah yang udah di blender juga ya? Biar lebih Indonesia juga sih iya rasanya. Sih. Kalau gitu kita ikutin banget itu aja ya, diratain dulu, terus habis itu nih. Dan nih. Kita bagi dua aja kali ya, jadi buat bawah sama ini. Iya. Nah, jadi teman-teman Menel kalau misalnya mau kue-kuenya berbentuknya berbeda, nggak yang kayak biasanya, boleh nih dicoba, dibuat. Misalnya nggak punya cetakannya kan cetakannya itu kan harus khusus, harus yang kayak bentuk kura-kura ya biasanya, apa segala macem, terus nggak punya cetakannya, ya mungkin bisa nih buat kayak begini. Kayaknya belum ada yang jual juga kali ya? Iya. Ada, Menel tahu ada kueku yang memang isinya kacang tanah. Tapi kan maksudnya tetap bentuknya kueku. Iya. Sorry, timbangan Jess. Ini buat ininya ya, nanti selainya ya. Iya. Nanti Jessica yang itu tolong ambil pisaunya dulu Jess. Ini ada 363 bagi 2 jadinya sekitar itu kali ya, 180. Ya udah, ini buat bawahnya. Maaf Jess, timbangannya ini nyontek dari YouTube yang buat injolmi-nya kayak gini kan ya? Iya. Terus habis itu ratain. Udah, terus habis itu dihituin, diselain. Jadi bagi yang nggak punya cetakan kueku bisa nih dieksperimen juga kayak begini. Udah cuci tangan ya. Kayak nggak apa-apa kali ya tebel-tebel, biar enak rasanya.
pakai tangan nggak apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Agak susah nih pakai. Lengket banget ya. Iya. Ini. Biar rasanya maknyus. Sininya kurang. Oke, kalau kurang manis. Kalau Injolmi sendiri tuh ada rasanya nggak sih, Jess? Kebetulan kan Injolmi itu yang original ya, karena sekarang tuh Injolmi mengikuti perkembangan zaman udah banyak dimodif. Tapi Injolmi yang aslinya itu beneran kayak cuma adonan yang kenyal-kenyal mochi itu putih, udah sama bubuk soybean, bubuk kedelai. Nggak ada rasa dong Iya, harusnya. nggak Udah ada nih, cukup. rasanya. Atau mau tambah lagi nggak isinya? Udah kayaknya ya. Mau taruhin atasnya? Iya. Iya, nggak ada rasa sih. Kayaknya lebih enak ini nih. Iya, lucu. Ada isi pasta kacang hijaunya. Nah, ini si kacang tanahnya gimana nih jadinya? Nanti setelah matang baru Iya. ditabur. Setelah matang. Ini jadi habis ini langsung dikukus Kita aja. kukus, betul. Oke, sebentar Menel siapin kukusannya dulu ya. Nah, sekarang kita akan ngukus untuk si kue-kuenya ini. Untuk ngukus kue-ku ini harus ditatakin daun, Jess. Oh iya. Dan juga pakai minyak. Karena seperti biasa si Biar nggak tepung nempel ketan, ya. iya. Tepung ketannya itu lengket. Harus pelan-pelan nih. Kayak bantal ya. Iya. Bener sih, lembut banget. Tutup. Dan kita kukus selama 10 menit. Kita kukus dulu ya, nanti balik lagi. Sebentar lagi matang kue-kuenya. Tunggu sebentar. Ya, udah matang. Kue-ku modifikasi dengan Injolmi. Wow, dia melebar. Melebar, mengembang. Bagaimana ini angkatnya? Gimana nih, Jess? Kita coba-coba aja ya. Kenyal banget ya. Lucu banget ya. Semangat Menel. Angkatnya gimana? Sudah jadi nih kueku modifikasinya. Nah, abis nih kayak gimana lagi nih, Jess? Kita potong-potong jadi bentuk kayak dadu persegi. gitu. Dadu atau persegi panjang? Agak persegi aja kali ya. Persegi panjang aja kali ya. Kayak pempek ya. Iya, lucu ya. Iya. Sampai kayak gini. Udah mirip. Wow, tuh teksturnya ada pandan isinya. Iya, kacang hijau pandannya. Motongnya agak effort ya. Iya, karena dia sangat kenyal. Tadi juga pas pengangkatan juga lucu banget ya. Aduh, makanya itu sampai nggak terlalu kerekam karena Menel ada salah juga. Mungkin nanti masukkan aja kalau misalnya itu pakai loyang kali ya. Jangan cuma pakai daun begitu, atau enggak memang kalau mau pakai daun boleh, tapi daunnya harus yang panjang. Kalau mau pakai loyang pun juga harus diminyakin. Jadi pas mau taruh begini, mau catak gitu, nggak susah ngangkatnya. Tadi tuh susah banget ngangkatnya. Nih jadi dipotong persegi-persegi gitu aja ya. Iya. Kayak gini. Contohnya. Potong 2 lagi. Ya. Wow, kecil-kecil amat ya. Gini. Iya. Terus kacang tanahnya di mananya nih? Ini kita taburin dulu. Jadi nanti kita mandiin si kuekunya. Jadi dia berlapis kacang. Nah, boleh nih. Ide baru buat si kueku. Jadi makannya nggak begitu-begitu aja. Betul.
Kalau tadi ada Mama Menel ya, pasti tuh udah diomelin tuh Jess. Ya lagian sih pakai ini daunnya cuma segini apa segala macam gitu-gitu. Ini perlu dipotong lagi apa nggak usah ya? Bikin segini aja kali ya. Nggak apa-apa ya. Ukuran. Dan nih kita coba yang ini aja ya, dulu ya. Diginiin maksudnya. Mandikan, iya. Waduh, ini lucu ya. Bener-bener jadi kayak mochi ya sebenarnya ya. Tapi bentuknya Injolmi juga sebenarnya kayak gini. Iya, betul. Kayak Cuma gini. bedanya mereka pakai itu ya, bubuk kacang kedelai itu iya. ya. Jadi dia lebih teksturnya tuh benar-benar yang fine powder, halus banget gitu. Ya, kalau ini kacang tanahnya udah di blender dan ditambahin gula pasir aja sih, diaduk gula pasir dikit. Sesuai lidah orang Indonesia. Karena Injolmi asli emang rasanya agak hambar gitu sih. Oh gitu. Kalau ini lebih Emang kalau sekarang Injolmi yang modifikasi tuh kayak gimana tuh? Manis jadinya? Iya, jadi kemarin tuh aku udah sempat nonton beberapa acara Korea gitu. Dia tuh sekarang modifikasinya lumayan lucu sih. Ada yang dipakein keju, terus dipakein Jadi bukan manis ya, jadi asin iya, gitu ya? Terus dipaduin juga sama buah. Hah? Kalau di sini keju pakai buah lagi? Apa jadi beda lagi? ada dua tipe. Yang satu pakai keju, ada satu lagi dia pakein. Kalau di sini kita namanya buah kasemek. Oh gitu. Persimon, buah Ya persimon. ampun, Iya, jadi lucu apa sih. rasanya itu? Kalau pakai keju juga sama nih, maksudnya kejunya itu diisi di dalamnya ada keju kayak begini. Iya, jadi kayak di tengah kayak si ini pasta kacang hijaunya. Ih lucu kali ya, kita boleh cobain juga kali itu. Maksudnya si adonan kueku ini, tapi dalamnya si kejunya mozzarella. Itu rasanya kayak apa tuh? Terus Stretchy. iya, terus udah ini kenyal-kenyal, terus kejunya yang meleleh-leleh. Jadi ini deh, jadi snack asin deh ya. Iya. Bisa ini. Emang harus ini sih ya, mencoba-coba ya, eksperimen biar kita tahu ini tuh bisa buat apa aja gitu. Terus kalau pakai keju sih emang kayaknya rata-rata makanan yang pakai keju rasanya tuh enak. Oh ya? Boleh. Iya, nanti kapan-kapan kita coba lagi. Boleh. Cantik banget. Ini udah mirip sih. Nah, kita taburin aja lagi di atasnya ya. Ya. Wah, udah jadi nih. Cantik banget. Nah, kita harus kasih nama nih buat yang ini juga, kayak yang kemarin Talam BTS. Bagi yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya. Si Talam BTS itu benar-benar juga dikasih tahu kita bikin talamnya gimana, terus habis itu tapi pakai ubi ungu. Iya. Yang kalau biasa kan kalau di resepnya si Mama Lani itu pakai ubi biasa. Nah, ini kita pakai ubi ungu kemarin. Nah, sekarang nih kita mencoba kueku tapi divariasiin sama Injolmi yang katanya itu kue tradisional si Korea. Ini bentuknya seperti ini, tapi adonannya kita pakai adonannya si kueku. Nah, sekarang kita cobain nih. Ayo kita cobain, Jess. Yuk, kita makan nih. Mari. Kuekunya. Wah. Wow, ini dia bentuknya. Mashita. Apa tuh Masita? Enak dalam bahasa Korea. Oh, cobain ya. Enak. Kayak mochi, Bo. Mirip mochi. Kenyal-kenyal. Ya beneran mochi. Tapi ada kayak sedikit-sedikit emang rasa-rasa kuekunya ya. Iya. Kalau mochi mungkin ada sagu-sagunya kali ya. Apa ya? Dan mochi biasa nggak ada isi. Ini karena ada, jadi membedakan itu. Oh iya, benar. Tapi mochi kan juga ada yang dalamnya ada isinya juga kan gitu. Kayak mochi yang Sukabumi ya. Ini enak, lucu banget. Jadi kalau yang memang mungkin nggak bisa bikin mochi, bisa nih kalau yang punya resep kueku bikin pakai ini. Cuman tapi kayaknya ada kayak tekstur lengket-lengketnya juga kali ya. Ya mungkin itu bedanya kalau mochi ada resep tersendirinya yang nggak bikin lengket dan itu. Tapi ini udah enak. Mirip ya. Enak banget. Lucu. Mungkin dalam kalau isinya sisri kaya gitu juga enak kali ya, kayak tos gitu.
Isinya bisa dimodif lagi sih nanti jadi sesuai selera masing-masing. Betul. Wah, lucu banget ini adonan kueku, bisa diapa-apain gitu. Kayak contohnya dibuat jadi kayak Indomie yang itunya si Korea. Nah, jadi ini sekarang kita mau namain apa nih, Jess? Apa ya? Rasanya kan enak ya. Enak, kenyal-kenyal. Ya, yummy. Kenyal-kenyal, cuy. Cuy. Ini kan kueku. Sama Indomie. Indomieku. Indomie dan kueku gitu ya. Indomieku aja ya. Sip lah kalau gitu, kita namain dia Indomieku. Bentuk Indomie dengan bahan kueku. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan dapat dipraktekin di rumah teman-temannya Menel ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Resep Dapur Menel. Kamu juga bisa membuatnya. Bye!